Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, saya akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Rozaki. Rozaki. Kenapa Rozaki? Sakit. Sakit. Ada lagi yang tidak masuk selain Rozaki? Ada. Heru, Bu. Heru. Hanya dua yang nggak masuk ya. Maya. Anida. Oke, sudah. Alhamdulillah, semoga yang sehat tetap sehat, yang sakit cepat sembuh. Amin. Untuk selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang materi apa, Nana? Translasi. Oke ya. Translasi artinya apa? Ada yang tahu? Apa? Geser. Oh iya betul Mbak Arini. Translasi artinya adalah Pergeseran. Terus, apakah ada yang masih ingat penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Ya Mbak Suci apa? Permainan catur. Oh, pada permainan catur. Nah, jadi masih ingat ya tentang translasi ya? Oke. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang dilatasi. Jadi kemarin transformasi kan ada 4. Yang pertama adalah translasi, yang kedua adalah refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Nah, sebelum kayaknya pada tidak semangat ya pagi ini. Ya, oke, biar semangat kita tepuk semangat dulu ya. Yang keras. Tepuk semangat. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Bu Faiza ingin membagikan pretest yang mana ingin mengetahui kemampuan awal kalian tentang dilatasi. Kemarin kan sudah Bu Faiza kasih tahu sekilas tentang dilatasi itu seperti apa ya. Nah, sekarang silakan dikerjakan sendiri secara mandiri, nanti dikumpulkan ke Bu Faiza. Beri nama jangan lupa. Oh dia. Jangan. Oh dia. Ya, saya beri waktu 5 menit untuk dikerjakan. Jangan lupa diberi nama dan kelasnya.
Ya, silakan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, peserta didik dapat memahami konsep dilatasi pada suatu faktor skala dan pusat 0,0 atau pusat P, dengan kaitannya dengan konsep matriks. Dan materinya apa saja? Yang pertama adalah pengertian dilatasi, faktor skala, sifat-sifat dilatasi, dan rumus dilatasi. Nah, namun sebelum saya bahas tentang dilatasi lebih dalam, kita akan menyimak video sebagai berikut. Tolong diperhatikan ya. Dilatasi merupakan salah satu jenis dari transformasi geometri. Seperti yang kita ketahui pada video 11 bahwa transformasi geometri adalah perubahan dari objek geometri baik dari segi posisi, bentuk, maupun ukurannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perubahan dari objek geometri yang diakibatkan oleh dilatasi. Untuk mengetahui perubahan objek tersebut, kalian dapat memperhatikan ilustrasi berikut ini. Salah satu peristiwa dilatasi yang ada di kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memperbesar ukuran gambar yang ada di HP kita. Nah, seperti ilustrasi berikut ini, coba kalian perhatikan bagaimana proses perbesaran gambarnya. Dari ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa perbesaran gambar dipengaruhi oleh posisi jari dan lebar jari ketika hendak memperbesar gambar. Posisi jari akan menentukan arah perbesarannya, sedangkan lebar jari akan menentukan skala perbesaran gambarnya. Semakin lebar jari membuka, maka gambar yang dihasilkan akan semakin lebar atau semakin besar.
Nah, adik-adik, dalam dilatasi, posisi jari ini disebut dengan istilah pusat dilatasi, sedangkan lebar jari disebut dengan istilah skala dilatasi. Pusat dan skala dilatasi akan mempengaruhi ukuran dan posisi dari objek yang didilatasi. Nah, adik-adik, berdasarkan ilustrasi tersebut, dapatkah kalian menyimpulkan bagaimana perubahan objek yang didilatasi? Apakah objek yang didilatasi mengalami perubahan ukuran, perubahan posisi, atau perubahan bentuk? Oke, bagaimana anak-anak? Sudah sedikit punya ilustrasi tentang dilatasi? Ya, jadi kemarin Bu Faiza kan menyampaikan transformasi geometri itu terjadi perubahan ukuran, bentuk, sama posisi. Kalau dilatasi ini dia berubah posisinya nggak? Berubah ya? Berubah bentuknya nggak? Tidak, bentuknya sama, cuma apanya yang lebih besar? Ukurannya lebih besar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari dilatasi. Nah, pengertian dilatasi sebagai berikut. Dilatasi adalah perbesaran atau perkalian, ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor atau faktor skala yang didilatasi. Kalau kalian ingin mengezoom HP, gambar yang ada di HP, kan ada perbesaran berapa kali gitu ya? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lah itu namanya disebut faktor skala. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar foto. Foto yang diperbesar. Lanjut. Nah, ini adalah faktor skala. Faktor skala atau dilambangkan dengan huruf K adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dengan titik pusat dilatasi. Faktor skala K juga didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang sisi tiap bayangan dan panjang sisi yang berkaitan pada benda. Faktor skala adalah jarak bayangan dibagi jarak benda atau panjang bayangan dibagi dengan panjang benda. Nah, ini contohnya adalah segitiga yang didilatasi dengan skala positif, berarti dia akan diperbesar. Selain dipindah, dicerminkan, diputar, transformasi juga bisa berbentuk pembesaran atau pengecilan yang disebut dilatasi. Faktor yang menyebabkan diperbesar atau diperkecil suatu bangun dinamakan faktor dilatasi. Biasanya dilambangkan dengan huruf K. Nah, ada sifat-sifatnya. Kalau K-nya lebih dari 1, maka bayangannya diperbesar dan berada pada pihak dengan bangun yang semula. Kalau K-nya antara 0 sampai 1, maka bayangannya diperkecil dan sepihak dengan bangun semula. Masih positif-positif kali ini. Nah, kali ini K-nya antara min 1 sampai 0, maka bayangannya diperkecil dan berlawanan pihak dengan bangun semula. K-nya kurang dari min 1, maka bayangannya diperbesar tetapi berlawanan pihak. K-nya 1 atau K-nya min 1, maka bangun tidak mengalami perubahan. Nah, ini contohnya. Ini daerah kalau menjadi 1, ini daerah K antara min 1 sampai 0, ini daerah K kurang dari 1, dan ini daerah K
Penny. Yang ini yang warna biru, yang ini warna bisa browsing di Google juga ya, bisa buka di Google juga. Silakan LKPD-nya diberi nama ya, jangan lupa, dan ikuti langkah-langkah pengerjaan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. Waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? AB-nya berapa? 2 kan? 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Boleh sama dengan 2. Dan lanjutkan si aksen baginya berapa? 4. Ya, pertanyaan. Titiknya adalah terus aksennya ini berapa? 2,2. Dan terusnya B-nya juga, B-nya berapa ini? Oh iya, ini. Oh ini saya yang skalanya berapa? Tanyanya faktor skalanya adalah berarti apa? Bahasa Indonesia.
Oh ya, dari kelompok 4 silakan untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan konsep kami. Nama saya Muhammad Salis dari kelas 1. Perkenalkan, nama saya Naila Yasin dari kelas 1. Perkenalkan, nama saya Ujara Indra Nabila dari kelas 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Saputra dari kelas 1. Kesimpulan, dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, membesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Sifat-sifat dilatasi: K lebih besar dari 1, bayangan lebih besar sepihak dengan bangun semula. 0 kurang dari K kurang dari 1, bayangan diperkecil. 1 kurang dari K kurang dari 1, bangunan diperkecil berlawanan dengan pihak bangunan semula. Jika lebih kecil dari 1, bangunan bayangan diperbesar berlawanan dengan pihak bangunan semula. K sama dengan 1, tidak berubah. Dilatasi pada suatu faktor skala K besar 0,0. Jika titik A, X, Y dilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, maka A, X, Y, KA dan KB. Dilatasi pada suatu faktor skala K dan skala pusat A, B. Jika titik B, X, Y dilatasikan dengan pusat P, A, B dan faktor skala K, maka K kali X min A kali Y kali Y min B plus B. Contoh penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari: 1. Mikroskop, 2. Cetak foto. Lanjut. Nomor saya ketika dilatasikan dari pusat dapat bayangan A, B, C dan dijelaskan dari A sampai A dan C aja. Bayangan A, B, C disalahkan A menjadi 8 juga menjadi 2,6, B 4,1 dan C 8,2, C 5,4 menjadi 10,8. Tentukan koordinat bayangan titik C 2,5 jika dilatasikan dengan pusat P 2 dengan faktor skala 3. X akses Y akses dengan K X plus A. K ini dengan 3 1 dengan 5 2 dengan 3 plus 1 dengan P 9 tambah 1 9 tambah 2 menghasilkan P 8 11. Sekian dari kami, ini ada pertanyaan yang jelas. Saya, menurut kalian, pada soalan 1 sebutkan sifat-sifat bayangan segitiga. Menjawab pertanyaan berarti karena faktor skala K sama dengan 2, maka sifat bayangan segitiga adalah diperbesar dan sepihak dengan benda. Bagaimana? Sudah jelas? Enggak.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusi ya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ke Bu Faiza ya. Ya. Oke Nana, tadi kita sudah belajar tentang dilatasi ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang dilatasi. Bagaimana pengertian dari dilatasi? Ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulan dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran atau membesar atau memperkecil suatu kapasitas batu Oke, bagus sekali Novalinda. Tepuk tangan untuk Novalinda. Nah, jadi dilatasi adalah memperbesar